Ya. Ini kemarin udah aku jelasin ya, ini ya, tentang perbedaan wawancara biasa dan wawancara konseling. Persiapan wawancara. Jadi secara umum ya, secara umum kisi-kisi instrumen itu perencanaan pembuatannya sama dengan kisi-kisi instrumen non-tes yang lainnya. Jadi Anda mau bikin kisi-kisi wawancara, kisi-kisi observasi, kemudian kisi-kisi instrumen penelitian, itu formatnya kurang lebih sama. Formatnya kurang lebih sama. Nah, maka ketika ingin membuat kisi-kisi, kita perlu tahu ini. Kita perlu tahu variabel atau topik atau atribut psikologis. Apa itu atribut psikologis? Contohnya, atribut psikologis itu contohnya apa? Atribut psikologis itu adalah kepribadian, itu namanya. Jadi kalau Anda ingin membuat instrumen untuk mengukur atribut semacam itu, maka Anda perlu menentukan kisi-kisinya. Membuat kisi-kisinya dulu. Ini saya contohkan persepsi. Persepsi itu atribut psikologi. Ya kan? Bentuknya ada nggak? Persepsi itu apa sih? Sederhananya dapat atau penilaian seseorang terhadap objek ya, atau subjek ya. Itu persepsi. Nah, nanti kalian buat atribut psikologis yang lain. Ketik aja di Google. Contoh atribut psikologis, enter. Nanti ada listnya. Nah, silakan pilih. Satu orang memilih satu. Pak, kalau sama gimana? Tidak apa-apa. Contoh motivasi. Ada motivasi belajar, ada motivasi hidup, ada motivasi berkarir, ada motivasi menikah, ada motivasi nggak nikah, ada motivasi beragama, ada motivasi nggak beragama, ada motivasi budaya, ada motivasi macam-macam ya. Maka nanti kisi-kisinya akan berbeda. Akan berbeda. Itu yang saya maksud. Persepsi, ini persepsi siswa tentang BK, persepsi siswa tentang kuliah, persepsi siswa tentang sekolah lanjutan, persepsi siswa tentang kebersihan sekolah, persepsi siswa tentang bullying, persepsi siswa tentang, nah mau banyak ya, banyak. Nanti bisa diklasifikasi. Jadi jangan sampai satu orang itu sama. Jangan sampai satu orang itu punya atribut psikologis yang sudah persepsinya sama, nanti persepsi tentang apa itunya dibedakan ya. Tentang apanya dibedakan. Jangan sampai sama persis gitu ya. Tuh. Kemudian setelah kita tahu variabelnya, ini kasih tahu ya. Ada yang ngomong variabel. Bisa juga topik. Nanti ada yang ngomong juga ini selain variabel ini objek bisa jadi. Atau dia menyebut bahasa yang lain. Silakan. Tapi dalam penelitian itu biasanya disebut dengan variabel.
Nanti yang sebelah kanannya ini aspek. Jadi persepsi ini dilihat dari aspek-aspek ini. Nah, kata aspek ini, Mbak, Mas, ini juga nanti kalau kalian baca di skripsi kakak tingkat atau baca di referensi yang lain, bisa menggunakan istilah yang lain. Kalau di sini variabel, nanti di sininya subvariabel, bukan aspek. Contoh, motivasi itu variabel. Subvariabelnya motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, nah gitu ya. Itu subvariabel. Mau dipanjangkan lagi, setiap subvariabel itu ada aspeknya, silahkan. Silakan. Tapi lazimnya ya pada umumnya itu variabel subvariabel atau variabel aspek variabel. Itu ya, nanti nyambung ke kanannya nanti banyak, ke kanannya banyak. Ini kisi-kisi instrumen yang akan kita buat tentang persepsi siswa. Nah, kisi-kisi ini nanti bisa kita kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan. Apa bedanya? Pertanyaan, apa itu pertanyaan? Kalau pernyataan, pernyataan, ya. Pertanyaan nanti bentuk instrumennya diawali dengan kata tanya. Ada kata tanyanya. Tapi kalau itu tidak harus ada kata tanya. Saya datang masuk sekolah pukul 7 pagi. Nanti ada pilihan jawabannya. A, selalu. B, jarang. C, kadang-kadang. D, tidak pernah. E, sangat tidak pernah. Atau E, semuanya salah. Nanti dia datangnya di bawah jam 7. Subuh dia ke sekolah. Saya lanjutkan ya. Nah, kayak gitu sederhananya. Dari variabel dikembangkan menjadi aspek, dari aspek dikembangkan menjadi pertanyaan. Karena ini untuk Wawan. Kalau untuk observasi bentuknya pertanyaan, pernyataan atau yang lain. Ya, boleh. Untuk observasi pertanyaan juga boleh. Nanti dibuktikan dengan mengamati. Ya. Wawancara itu toolsnya adalah cangkem, mulut. Wawancara itu tools utamanya adalah mulut. Ya. Bertanya itu yang konten Yona. Itu pengembangannya bisa dikembangkan dan diinovasi, tidak harus lewat pertanyaan secara langsung. Ya, kan wawancara nanti ada macam-macamnya, wawancara langsung, wawancara tidak langsung ya. Wawancara langsung berarti langsung bertanya. Nah, observasi alat tools utamanya apa?
Iya, betul. Mata. Ya mengamati sesuatu masa dindus kan nggak mungkin kan. Namanya observasi itu mengamati. Berarti menggunakan apa? Indra. Melihatnya dengan indra. Dengan mata. Iya. Jadi kalau dengan mata batin jadi acara apa itu? Indra keenam itu ya. Iya. Jadi indigo. Jadi ketika Anda menyebutkan ya non tes Anda itu apa namanya, wawancara, oh berarti pakai mulut. Observasi pengamatan, oh berarti pakai mata. Anda harus tahu tools utamanya dulu, nanti baru bisa Anda kembangkan cara istilahnya model-modelnya ya. Model-modelnya bisa dikembangkan. Melihat dengan mata kan nggak harus dengan mata kepala sendiri, ya kan? Lewat CCTV, videonya kita amati, mengamatinya pakai mata kita, ya kan? Tapi kan kita nggak standby di situ kan, melihat kuntilanak itu datang, ya kan? Nggak mungkin kan? Tuh. Nanti umpamanya Anda mengamati tentang perilaku alam lain, umpamanya. Videonya kan kita nggak harus langsung ya, langsung mengamatinya. Ini setelah dapat pertanyaan, ini yang disebut dengan kisi-kisi. Jadi kisi-kisi itu unsurnya apa aja? Pertanyaan atau kalau sudah begini, udah siap belum untuk wawancara dan observasi? Udah siap. Udah siap ini. Tinggal dicatat aja nih, apa yang dilakukan guru BK di sekolah ketika Anda terlambat. Kalau wawancara, tinggal ditanyakan langsung kan, apa yang dilakukan guru BK di sekolah ketika Anda terlambat. Saya ditabok, Pak. Itu kalau kawan. Nah, ketika kisi-kisi diterapkan dalam observasi, gimana? Kan berarti Anda duduk di satu tempat, ya, mengamati siswa yang terlambat. Apa yang dilakukan guru BK ketika siswanya terlambat? Ya kan? Kisi-kisinya sama nggak? Sama. Cuma yang mengisi siapa? Kita. Dan kita yang mengamati. Ini dari jauh. Apa yang dilakukan guru BK di sekolah ketika Anda terlambat? Di siswa terlambat ya. Lihatin dari sini. Terus Anda catat. Jadi implementasinya berbeda. Kisi-kisinya kurang lebihnya. Saya lanjutkan ya. Kalau ini, kisi-kisi ini akan dibuat menjadi satu instrumen atau angket, maka, nah, gitu. Apa yang terpotong? Apa yang terpotong? Ya, variabel dan aspek. Yang ditampilkan apa? Iya, pertanyaan atau pernyataan dan jawab. Jadi nanti kalau disuruh buat kisi-kisi, instrumen, tunjukkan yang ini. Ini namanya kisi-kisi. Kalau Anda disuruh menyebutkan instrumennya mana? Ini Pak, instrumennya. Ini instrumennya. Jadi ketika nanti Anda mau penelitian, skripsi, membuat instrumen penelitian, jangan lupa siapkan kisi-kisinya dan siapkan instrumennya. Nah, instrumen ini kalau wawancara berarti dipegang siapa? Pewawan. Kalau observasi dipegang siapa instrumen ini? Observer, orang yang mengamati, yang megang ini. Kalau ini bentuknya angket, kuesioner, siapa yang isi ini? Siswa, guru, orang tua. Bentuknya sama, implementasinya yang
Berbeda. Itu yang perlu dipahami ya, yang perlu dipahami supaya kita nggak ya, salah. Jadi kalau nanti ini udah ngambil mata kuliah seminar BK belum sih? Kalau nanti disuruh bikin instrumen di mata kuliah seminar BK, apa penelitianmu? Hubungan kecerdasan spiritualitas mahasiswa dengan tingkat ketaatan kepada dosen. Apakah orang yang semakin tinggi spiritualitasnya akan semakin taat kepada dosennya? Ada bikin instrumennya. Instrumen apa? Tingkat spiritualitas. Dan apa? Hubungan antara tingkat spiritualitas dan ketaatan kepada dosen. Maka instrumennya angket spiritualitas dan angket ketaatan kepada dosen. Instrumennya dua tuh dibuat. Bikin kisi-kisinya, bikin pernyataan dan jawabannya. Dua-duanya. Baca teori tentang spiritualitas, baca teori tentang ketaatan. Baca bukunya. Buku tentang psikologi kepribadian atau buku-buku atribut psikologis yang menjelaskan tentang itu. Cari bukunya. Walaupun bahasa Inggris nggak apa-apa, ditranslate aja. Nah, ini yang disebut dengan instrumen. Bisa ya? Bisa ya? Silakan cari atribut psikologis ya, ketik di Google atribut macam-macam atau jenis-jenis atribut psikologis, enter, nanti pilih salah satu. Kelas A dan kelas B. Umpamanya ketemu 100, ya langsung bagi dua. 1 sampai 50 kelas A, 51 sampai dengan 100 kelas B. Gitu. Gak apa-apa, dibagi gitu aja. Kemudian dibuatkan kisi-kisinya. Ya. Diawali dari sini dulu, kisi-kisi itu. Nah, ini dulu. Ini dulu, diawali ini dulu. Kemudian baru, nah ini. Kalau Pak, aspek ini mau saya bikin indikator di sini boleh nggak Pak? Boleh. Kepribadian guru, nanti indikatornya apa? Di sekolah, di rumah, di jalanan, di pasar. Pertanyaannya nanti kepribadian guru itu kalau di rumah gimana? Kalau di sekolah gimana? Kalau di jalan gimana? Boleh. Ini kan aspek kepribadian guru ini nggak ada indikatornya ya. Nanti kalau mau yang lebih rumit, ini ada indikatornya seperti apa ini. Contohnya kayak ya, kelihatan ya, dibuat landscape aja supaya agak enak ngelihatnya. Nah, gitu ya. Kelihatan ya.
Nah, di sini kalau aspek ini masih terlalu luas, aspek ini bisa ditambahkan dengan yang namanya indikator. Tinggal klik aja di sini, tambahkan ke kanan. Set right. Nah, tambahkan di sini indikator. Jadi nanti jangan heran loh, Pak Eko ngajarin kok nggak ada indikator ya. Kok di buku ini di internet kok aku ketemu indikator ya. Nggak masalah. Aspek kepribadian guru BK. Umpamanya indikatornya ya. Di rumah. Atau aspek kepribadian yang lain. Keramahan. Simpati. Kok simpati? Empati. Terus apa lagi? Kalau orang pribadi orang tuh lihat dari apanya? Hah? Keramahan, empatinya. Apalagi friendly. Ya, friendly itu bersahabat ya, keramahan ya. Dah, ini aja lah 3 ini. Nanti Mbak, Mas ya, dari satu indikator ini pertanyaannya bisa 2. Nah ini aduh. Bisa. Mana nulis border ini? Jadi nanti keramahan itu indikator yang pertama ya. Ya kok nyambung ya. Ini nggak usah kasih nomor aja lah. Ada berapa indikatornya? Ya. Di sini bisa 2 pertanyaan. Di sini bisa 2 pertanyaan, di sini bisa 2 pertanyaan. Nah, kayak gitu. Ini lebih jos. Karena apa? Bisa mengukur aspek ini dengan indikator yang jelas. Pak, indikator ini kita dapat dari mana, Pak? Dari banyak membaca buku. Teori tentang persepsi. Pak, kalau bikin sendiri boleh nggak, Pak? Boleh. Persepsi terhadap pernikahan, nggak ada teorinya. Maka persepsi siswa tentang pernikahan, persepsi menikah. Maka aspeknya apa aja persepsi menikah itu? Pentingnya menikah, nggak penting menikah, tujuan menikah, itu aspeknya. Nanti pentingnya menikah, indikatornya apa? Menikah muda, menikah di usia yang sesuai, menikah di usia yang tua, umpamanya ya, indikatornya. Nanti setiap itu ada pertanyaan. Apakah menurut Anda benar kalau menikah itu setelah lulus SMP? Menikah di usia muda, aspeknya, indikatornya, ya kan? Menikah di usia muda. Nanti manusia menikah di usia remaja umpamanya, apa di usia dewasa awal, apa
pertanyaannya seperti apa. Silakan dibuat. Paham ya? Paham sampai di sini ya? Silakan dibaca. Silakan dibaca teori-teori tentang psikologi atau tentang atribut psikologis. Baca lagi supaya kita punya banyak pemahaman tentang. Pakai AI boleh nggak Pak? Boleh, tapi nggak bisa copy paste. Tetap Anda harus ketemu bukunya dulu. Tetap harus ketemu bukunya dulu tentang persepsi. Udah ketemu bukunya, terus Anda buka AI-nya untuk mencari insight, just to get insight. Ya. Doesn't to copy paste ya. Just to get insight. Nah, persepsi menikah ini nanti untuk siapa studinya? Studinya di SMK. Studinya dengan mahasiswa, maka ya harus disebutkan persepsi menikah mahasiswa umpamanya mahasiswa. Kalau dia siswa SMA ya maka menikah pada siswa SMA. Sajikan setelah dapat baru kita enter. Dapat ya? Loh Pak, kok ini satu variabel kok satu indikator Pak? Bisa nggak Pak kalau indikatornya dibuat dua? Bisa. Bikin sendiri yang kedua. Ini yang kedua juga bikin sendiri. Ini yang kedua juga dibikin sendiri. Ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan. Tinggal tipe jawabannya diatur sendiri. Iya, tidak, skornya 1, 0, atau selalu jarang, kadang-kadang tidak pernah, skornya 1 sampai dengan 5, atau 1 sampai dengan 4, silakan. Disesuaikan dengan jenis instrumennya. Ya, kudu sesuai. Contohnya gini, apa yang Anda ketahui tentang pernikahan? A, selalu. B, jarang. Kadang-kadang tidak pernah, kan nggak nyambung. Ya, nggak nyambung ya. Pertanyaan dengan jawabannya. Maka tipe jawabannya disesuaikan dengan kisi-kisi instrumennya. Pertanyaan atau pernyataan.
Kalau pernyataan, saya datang sekolah tepat pukul 7. Jarang, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, bisa ya. Pas kalau yang kayak gitu. Jadi pertanyaan atau pernyataan itu akan sangat menentukan tipe jawaban. Atau Anda rencanakan dulu mau tipe jawabannya seperti apa, baru Anda buat pertanyaan atau pernyataannya. Paham ya? Ini kita coba lagi ya. Coba. Oh, indikatornya 2. Variabel persepsi menikah, subvariabelnya ini 1, 2. Indikatornya 1, 2. Pak, subvariabel cukup 2, bisa nggak Pak? Bisa. 3 bisa nggak Pak? Lebih bagus. 4 boleh Pak? Boleh. Lebih rinci akan lebih bagus. Dan orang menjawabnya akan menjadi lebih spesifik. Gitu ya. Akan menjadi lebih spesifik jawabannya. Jadi kita bisa langsung punya diagnosis yang kuat. Analisis kita bisa lebih tepat karena akurasinya sangat tinggi. Ini hanya sebagai contoh. Supaya bersatu, indikatornya 2. Pertanyaannya menjadi 4. Karena setiap indikator 2. Setelah ini baru Anda pindahkan ke dalam file Word. Baru Anda edit. Anda pastikan semua pertanyaan ini sesuai dengan tingkat perkembangan siswanya. Oh, ini repot banget pertanyaan ke anak SD, ini repot banget. Ini repot Pak, ini pertanyaan anak SD yang pasti nggak paham ini Pak. Apa alasan Anda memilih usia tersebut sebagai usia ideal untuk menikah? Gak bakal bisa jawab. Paham ya? Maka ketika ingin membuat pertanyaan, pertanyaan itu harus didesain sesuai dengan tingkat perkembangan dan usia siswanya. Kalau anak SD ya nanyanya ya yang sederhana-sederhana aja gitu ya. Kenapa saya bikin di Indonesia? Ya, supaya menyesuaikan dengan kondisi. Apakah menurut kamu menikah itu penting? Ini untuk anak SMP udah bisa jawab ya. Jawab. SMP bisa jawab. Anak kuliah bisa jawab. Bisa. Jadi kalau pernyataan atau pertanyaan itu kita buat untuk usia remaja, maka anak SMA, anak perkuliahan mahasiswa bisa menjawab. Paham ya? Jadi kalau untuk anak yang di bawah umur masih SD gitu ya, pertanyaannya jangan rumit-rumit gitu. Kamu lebih suka warna biru apa warna orange? Warna biru, dia jawab biru. Udah nggak usah yang rumit-rumit. Suka makan bubur diaduk apa bubur di nggak diaduk? Diaduk. Saya nggak ada jawabannya di sini Pak.
Saya biasanya makan bubur dilempar. Ini ya, pertanyaannya harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan dan usia. Responden. Responden atau partisipannya. Kalau dia orang di, ya sebut saja di daerah terpelosok ya, nggak bisa bahasa Indonesia, jangan kasih angket bahasa Indonesia. Anda harus terjemahkan. Teh, ini teh dia pakai bahasa daerah. Padahal kisi-kisi kita menggunakan bahasa Indonesia. Mas, nah jadi gue ini nikah itu penting gak sih mas? Kisi-kisinya seperti ini, tapi pertanyaan wawancaranya menggunakan bahasa Jawa. Kalau orang Lampung ya pakai bahasa Lampung. Gimana bahasa Lampungnya? Kalau nanya apakah menurut kamu menikah itu penting, gimana bahasa Lampungnya? Jadi nanti kalian wawancara KUA di daerah Lampung Timur di Sukadana sana, kalaunya orang Lampung semua, kami bisa bahasa Lampung. Bertanya dengan bahasa Lampung, jangan pakai bahasa Jawa. Tapi kalau di Metro ya pakai bahasa Jawa bisa ya, banyak orang Jawa ya di Metro ya. Nah, Mbak, Mas, itu yang disebut kalau kita mengembangkan instrumen itu yang disebut dengan bias. Ya, hal-hal yang mengganggu, gangguan-gangguan, penghalang-penghalang, robas di dalam mengembangkan sebuah instrumen. Maka kita harus punya banyak pengetahuan. Harus banyak pengetahuan bagaimana membuat satu pertanyaan yang free culture, bebas budaya. Orang mau budaya apa aja bisa dijawab. Anda bicara kereta api, ya, dengan orang Tanggamus, itu nggak relevan, karena kereta api nggak sampai sana. Iya. Bagaimana menurutmu perasaanmu ketika naik kereta api? Orang Tanggamus yang pernah datang ke Karang, naik kereta api ngerasain dengan sendirinya, itu akan rumit menjawabnya. Akhirnya yang dijawab itu bukan pengalaman pribadinya, tapi persepsinya saja untuk menyenangkan orang yang ngasih angket. Dijawabnya positif. Ya enggak? Iya, itu udah pasti itu. Dijawabnya positif. Takutnya kalau dijawab negatif, nanti gimana gitu ya. Karena kan ketika ngisi angket tuh dikasih oleh-oleh biasanya ya. Habis wawancara itu dikasih parcel gitu ya, orang yang diwawancarai gitu. Itu yang disebut dengan bias budaya. Nanti ada bias-bias yang lain, bias usia. Pertanyaannya harusnya hanya bisa dijawab oleh mahasiswa. Kenapa ditanyakan? D. Itu bias usia. Nanti ada yang namanya bias gender. Ya kan? Menurut Anda, main robot-robotan atau main boneka yang lebih baik untuk kesehatan kejiwaan seseorang? Kalau yang perempuan bisa dipastikan akan jawab. Kalau yang laki-laki bisa dipastikan akan jawab robot. Itu namanya bias gender.
Maka ketika Anda membuat satu pertanyaan, pernyataan, harus bebas dari yang namanya bias-bias itu. Rumit ya? Rumit. Ini adalah sebuah pemahaman yang perlu dipahami. Jadi nanti ketika Anda jadi guru BK di pelosok, nggak ada yang bisa membantu Anda. Anda bikin instrumen sendiri sesuai dengan keadaan di sekolah Anda sendiri. Nggak apa-apa, bikin sendiri untuk merencanakan program BK di sekolah. Pakai bukunya punya Pak Agus, pengembangan program BK, ada instrumennya. Ditanyakan ke siswa, siswanya nggak ada yang bisa jawab. Karena pertanyaan kayaknya nggak pas banget ya ditanyakan ke siswa-siswa di sini ya. Tuh, aku tinggal di pegunungan Papua ini. Nggak pas dipertanyakannya. Maka program yang paling gampang membuat program BK itu ya aklamasi. Anda punya pengalaman apa selama jadi guru di situ? Siswa-siswanya seperti apa? Anda bikin sendiri program yang pas dan cocok itu apa? Anda buat sendiri sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki. Maka pentingnya kita membaca buku tentang BK. Baca buku tentang research. Dulu kuliah tentang psikologi kepribadian, dibaca lagi. Atribut-atribut psikologi itu tidak hanya kepribadian. Banyak. Ada yang emotional quotient, kecerdasan, emotional spiritual quotient. Keren ya? Menurut Anda, lebih dulu IQ atau EQ? Nah, sama. Ayo. Yang lain. Ya ini aktivis pakai baju seragam ini biasanya. Kalau enggak IQ dulu yang penting dalam kehidupan ini. Pak Agus pasti udah pernah ngomong. Kayak nggak mungkin lah. Ya. Ya. Ayo. Dalam kehidupan saat ini yang lebih penting tuh IQ apa IQ? Ya, alasannya IQ berarti. Alasannya itu. Ya nggak apa-apa, aku gak nyalain yuk. Setiap orang boleh mau berantem. Pasanganmu jelek apa sih? Aku punya. Gak protes dong. Ya orang gak bisa nyalain. Orang itu menentukan pilihan itu punya. Nggak perlu disalah. Ya. Karena kehidupan dia juga yang jalani. Mas, aku mas, alasannya mas, apa kok IQ? Ya. Terus lebih penting IQ, EQ atau SQ? Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Yang paling penting dalam kehidupan di dunia ini? IQ, SQ ya.
Emosional, spiritual, quotient ya. Kecerdasan emosional dan spiritual. Ah, thank you. Alasannya apa, Mbak? Itu, Mbak. Ya, tadi Kediru ngomong IQ. Yang pakai alma di pojokan sana. Ah, ya ngomong. Aku bisa dengar kata hatimu. Ayo. Kalau kamu ya, Mas, ini yang kita tahu. Itu penelitian tahun 1996. Di bawah Indonesia ada kekurangan oleh dari Indonesia. Yang artinya ya, nasional spiritual, quotient. Penelitian pertama kali itu FQ itu di Amerika. Penelitinya adalah seorang jurnalis. Maka wajar jika hasil penelitian itu menjadi buku bestseller. Kalau membuat bukunya bisa menjadi bestseller. Tapi ada biasa. Biasanya di mana? Sampel yang digunakan dalam penelitian tentang SQ itu di Amerika itu adalah manajer perusahaan dan co-founder perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa. Nggak bisa dijelaskan. Orang yang manajer-manajer kan yang dari satu perusahaan itu sudah tidak pernah memikirkan kebutuhan orangnya. Nggak pernah berpikir apa ini? Mau beli ini, aduh dulu, mau beli itu, aduh dulu, dan mana itu ya. Secara finansial sudah cukup. Kemudian pekerjaannya yang begini nih, ada kantor duduk di tim. Kalau saya itu jangan bilang, yang kerja siapa? Maka orang yang seperti itu wajar punya tingkat spiritual yang bagus. Wajar, karena dia tidak dapat berubah. Dan usianya yang itu di atas 45. Wajar orang di usia itu sudah muncul apa? Sudah stabil spiritualitas dan emosionalnya. Sudah stabil. Sudah stabil. Biasanya kedua orang spiritualitas tentang masalah emosional dan spiritual dan emosional dan bakal bisa berkembang pada individu dengan IQ tinggi.
Nah, bisa, nggak bisa, nggak bisa. Maka sangat penting untuk berkembangnya ekonomi dan keuangan IT harus kalau sudah bisa komunikasi dengan orang tidak bisa. Tapi kemudian itu yang perlu dipahami, Mbak. Mas, kalau kita buat instrumen ya, latar belakang bias itu harus Anda pahami. Kalau kita nggak paham, kita sembarangan aja tuh bikin pertanyaan tuh. Ketika ditanya lamanya dia, gunanya. Pertanyaan kok kayak gini aman, jelek amat, siapa yang ngajarin? Pak Eko. Awas. Nilainya tak revisi nilainya. Kenapa ini? Kok pertanyaan kayak gini? Oh iya Pak, kemarin begini Pak. Saya bukan gini, makanya saya bikin pertanyaan seperti ini Pak. Oh gitu. Ya bagus-bagus. Ini, wah ini udah bagus nih pertanyaan. Nah yang ini. Yang ini. Ini kok jelek banget ini. Dirimu dari gimana ini? Oh begini Pak. Kalau kita nanya begini, nanti begini Pak. Maka saya gunakan kalimat seperti ini Pak. Nah begini. Nah ini kan nanti untuk bertanya ke anak SMP Pak. Kalau menggunakan istilah-istilah yang terlalu psikologi banget, mereka tidak tahu Pak. Bagaimana menurut persepsi Anda ketika Anda duduk di kelas 10, anak SD itu baru masuk SMP, ya anak SMP baru masuk SMA. Bagaimana persepsi Anda ketika tanya kata persepsi, mendefinisikan kata persepsi aja belum bisa. Persepsi itu apa sih? Nah, tanya balik nanti dengan kalian. Maka nggak perlu menggunakan istilah-istilah yang terlalu tinggi. Sesuaikan dengan tingkat kognisinya. Kalau Anda tanya tentang persepsi, bagaimana persepsi Anda tentang toilet di kampus kita ini? Tanya ke kalian, bisa jawab. Mahasiswa bisa jawab kata persepsi itu, walaupun hanya sekedar definisi jurusan apapun tanya, bagaimana persepsi Anda tentang toilet di kampus kita ini? Bisa jawab. Kalau mahasiswa, kalau bukan mahasiswa, sulit. Memang gimana persepsi penggunaan izin dalam masuk? Aduh, persepsi ini apa sih, Mbak? Rumit dia ngejawabnya. Kecuali tukang baksonya lulusan sarjana, prodi BK. Mbak, gimana Mbak persepsi Anda tentang penggunaan pensil ini? Oh gini Mas, dulu saya pernah kuliah di BK. Kemudian saya punya, saya tidak menggunakan pensil yang seperti ini. Saya bikin pensil sendiri. Ini baru nih jawaban tukang bakso lulusan S1 BK. Iya, tukang bakso lulusan S1 BK. Bagi yang nggak punya duit silakan konseling ke sana. Silakan langsung konseling dia. Habis konseling terus pas dia keluar ditagih sama tellernya ya. Apa itu namanya, kasirnya. Baksonya 5.000, 5.000. Konselingnya 50. Terus tahu gini tadi konseling. Iya itu. Ya enggak gitu ya. Orang biasanya kalau sudah ditolong itu enggak ngitung ya. Enggak ngitung. Kasihnya itu enggak ngitung-ngitung ya. Pokoknya ngerogoh kantong terus kasih gitu aja. Udah paham? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyain enggak?
Nah, gini ya, ini kan sebut ini dalam bentuk pertanyaan. Sekarang kita coba membuat pernyataan. Ini ya. Ini pertanyaannya. Kita ganti pernyataan. Kita lihat bedanya. Tuh, Mas. Bedanya apa? Ini pernyataan. Menikah adalah komitmen seumur hidup antara dua orang. Ya, ya, tidak, benar, salah. Itu ya. Menikah memerlukan persiapan mental dan emosional yang matang. Selalu, jarang, kadang-kadang, tidak harus. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Nih, ini pernyataan. Saya merasa sudah cukup dewasa dan siap untuk menikah setelah lulus SMA. Sangat setuju. Setuju. Netral. Sangat tidak setuju. Sangat-sangat tidak setuju. Bisa nggak? Bisa. Kita menanyakan persetujuannya terhadap pernyataan ini. Saya merasa perlu menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan karir sebelum menikah. Ini pernyataan. Jawabannya benar, salah. Bisa. Sangat setuju. Setuju. Netral. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Bisa. Ya kan? Bisa. Tuh. Udah tahu ya? Perbedaannya tahu ya? Ada tiga tadi ya. Tuh. Satu, dua, satu, tiga. Sudah ya? Silakan Anda buka. Berarti nanti ada berapa halaman? Kisi-kisi, kemudian buat minimal 30 item. Ya, 30 item pertanyaan pernyataan. Ya, 30. Buat ya. Itu aja dari saya. Nanti rekamannya kalau dibutuhkan untuk teman-teman yang nggak hadir bisa saya kasih. Saya download dulu dari cloud-nya ya. Perlu waktu. Saya Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.